karena ini kajian geopolitik, maka kita perlu melihatnya dari logika geopolitik, bukan logika mazhab atau logika sektarian. Geopolitik itu berbicara soal keseimbangan kekuatan, lagi-lagi tawazun al-quwah, bukan soal kebaikan atau kejahatan. Dan yang kita dalam konteks Timur Tengah yang sekarang mendominasi siapa? Tentu Amerika. Maka setiap ada proyeksi atau langkah untuk bisa menghilangkan dominasi ini, untuk mengembalikan keseimbangan ini, itu adalah langkah positif yang harus kita ambil sebenarnya. Meskipun harus mengambil wacana Rusia misalnya. Kita mendukung wacana-wacana selain Amerika, Rusia, Cina, bukan berarti mereka baik, bukan berarti mereka bukan penjahat juga. Tidak, mereka juga sama-sama licik juga kan sebenarnya, pragmatis juga sebenarnya. Cuman kita ambil itu sebagai untuk mengembalikan keseimbangan. Nah, yang terjadi di masyarakat kita saat ini adalah mereka membaca geopolitik, berita-berita geopolitik tanpa landasan itu, landasan ilmu politik. Akhirnya jatuh kepada simplifikasi. Akhirnya ketika melihat suatu pihak dibantu oleh pihak lain, maka dituduh sebagai antek pihak itu. Misalnya Hamas dibantu oleh Iran, maka dituduh sebagai Hamas itu Syiah. Padahal dulu Yasser Arafat sebagai presiden pertama PLO, presiden pertama Palestina, itu juga adalah orang Arab pertama bahkan yang mengunjungi Ali Khomeini pasca revolusi Iran. Dan akhirnya yang mendapatkan dukungan Iran pertama kali itu bukan Hamas tapi PLO waktu itu. Tapi tidak ada suatu judge ya yang mengatakan Yasser Arafat adalah Syiah. Nah, kemudian juga ketika melihat misalnya Mesir ya, saya kasih contoh Mesir ketika dalam perang Suez. Mesir itu pernah mengalami perang Suez melawan Inggris dan Israel tahun 56. Waktu itu Mesir dibantu Amerika, kebetulan didukung secara politik. Nah, apakah kita katakan Mesir itu sebagai antek Amerika? Tidak. Jadi di situ ada namanya kalkulasi geopolitik, gitu. Di situ ada kalkulasi geopolitik. Jadi tidak semua hal yang kita lihat mereka dibantu sana sini, dibantu pihak ini, pihak itu bukan berarti mereka satu ideologi, satu kepentingan, satu ideologi maksudnya. Nah ini pentingnya. Nah, yang salah adalah ketika kita melihatnya dari sudut pandang konsep akidah juga ya, yang termasuk keliru ya. Bagian masyarakat kita kan agamanya sangat kuat ya, sangat agamis sekali gitu. Nah, sehingga ketika melihat isu geopolitik pun juga berangkat dari logika agama. Yaitu saya kira nggak bakal kelar ya suatu perdebatan agama di situ, karena logika agama itu untuk urusan politik juga akan mengikuti logika politik. Suatu fatwa dari ulama ketika pemerintahnya ingin misalnya menormalisasi dengan Israel, fatwa ulama akan membolehkan itu karena fatwa ulama itu mengikuti maslahat, apa yang dipandang maslahat oleh sang pemimpin, sang waliul amr.